sebetulnya proses dari Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati di DPRD? Baik, rekan Elin dan juga Tribuners, saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah, bahwa sebagaimana diketahui, panitia khusus atau Pansus Hak Angket DPRD Pati yang membahas atau menyelidiki kebijakan Bupati Pati Sudewo ini sudah bergulir sejak berlangsungnya aksi unjuk rasa besar-besaran pada 13 Agustus lalu, dan selama kurang lebih 2 bulan atau 60 hari kerja, DPRD Pati melalui Pansus tersebut memanggil banyak saksi-saksi untuk mendalami kebijakan-kebijakan dari Bupati Pati Sudewo yang dianggap oleh masyarakat yang berunjuk rasa ketika itu, yaitu Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, dianggap bermasalah atau terindikasi bermasalah. Dan saat ini Pansus masih terus menggelar rapat-rapat internal karena sudah memasuki tahap penyimpulan. Jadi nantinya dari Pansus ini akan dikeluarkan rekomendasi, baik itu rekomendasi untuk dilakukan pemakzulan terhadap Bupati Pati Sudewo atau sebaliknya, dan hasil pembahasan internal Pansus yang dalam tahap penyimpulan itu nantinya akan dibawa ke forum rapat paripurna. Dan dari forum rapat paripurna tersebut yang rencananya akan digelar akhir Oktober atau awal November nanti, nantinya akan diambil kesimpulan atau keputusan secara resmi dari DPRD Pati, apakah DPRD Pati merekomendasikan pemakzulan atau tidak, dan hasilnya nanti akan diserahkan kepada Mahkamah Agung atau di tingkat pemerintahan pusat yang nantinya akan memberi keputusan akhir terkait pemakzulan dari Bupati Pati Sudewo. Jadi menurut keterangan dari Pansus sendiri, memang saat ini masih dalam tahap perumusan kesimpulan. Mereka menelaah kembali keterangan-keterangan dari para saksi yang sudah dihadirkan, dan jika mungkin nantinya masih ada keterangan yang perlu didalami, menurut Ketua Pansus Teguh Bandang Walio tidak menutup kemungkinan akan kembali dipanggil saksi yang diperlukan. Namun yang jelas saat ini tinggal menunggu babak akhir dari Pansus itu sendiri, yaitu rapat paripurna yang nantinya akan menentukan nasib dari Bupati Pati Sudewo akan dimakzulkan atau tidak. Demikian rekan Elin. Baik, lalu bagaimanakah situasi di Pati saat ini menjelang rapat paripurna dan apakah masih ada ketegangan di antara kubu pro dan kontra Bupati, rekan Maska? Baik rekan Elin dan juga Tribuners, mengenai ketegangan antara kelompok pro dan kontra Bupati Pati, puncak ketegangan itu sendiri terjadi pada awal Oktober lalu, pada Kamis 2 Oktober, saat Pansus mengundang atau memanggil secara khusus Bupati Pati Sudewo untuk memberikan keterangan. Saat itu terjadi ketegangan di antara masa AMPB, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yang merupakan masa kontra Sudewo dengan masa dari pendukung Bupati Pati Sudewo, yaitu yang dikenal Aliansi Masyarakat Pati Cinta Damai. Dan saat itu sampai terjadi tindakan pengeroyokan dan sudah ditetapkan tersangka juga. Dan untuk saat ini, hari-hari ini memang tidak terjadi ketegangan sampai bentrokan fisik seperti itu, tapi di media sosial, terutama grup-grup medsos yang berbasis masyarakat Pati, bisa dilihat masih ada pro kontra. Jadi ada unggahan-unggahan yang bersifat dalam tanda kutip provokatif dari kedua belah pihak, itu sama-sama berupaya untuk mengerahkan massa. Entah itu ajakan itu valid atau tidak, intinya ada ajakan-ajakan untuk mengerahkan massa saat paripurna Pansus nanti, dan dikhawatirkan jika benar-benar nanti kedua belah pihak mengerahkan massa saat dilangsungkan rapat paripurna, dia khawatirkan akan terjadi bentrok, sehingga pihak kepolisian pun saat ini melakukan pencegahan, beberapa upaya pencegahan. Demikian rekan Elin. Baik, terakhir bagaimana himbauan dari pihak kepolisian terkait hal tersebut? Ya, baik rekan Elin dan juga Tribuners, pagi tadi Wakil Kepala atau Wakapolresta Pati AKBP Petrus Silalahi menyampaikan imbauannya kepada masyarakat agar masyarakat dari segala lapisan, baik pihak yang pro maupun kontra terhadap Bupati, nantinya bisa menghormati apapun hasil keputusan dari paripurna DPRD Pati yang membahas pemakzulan Bupati Pati Sudewo. AKBP Petrus berharap masyarakat bisa menghormati dan menerima apapun keputusan yang sudah ditempuh melalui jalan prosedural oleh Pansus ini,
sehingga tidak terjadi konflik horizontal di antara masyarakat. Dan kepolisian sendiri secara khusus juga sudah membentuk tim siber untuk menyisir atau memfilter akun-akun di media sosial yang banyak mengunggah ajakan-ajakan provokatif terkait situasi menjelang berlangsungnya rapat paripurna yang dijadwalkan akhir Oktober atau awal November nanti. Dalam hal ini pihak kepolisian berharap akun-akun yang menyebarkan provokasi tersebut bisa ditangani sehingga nantinya rapat paripurna bisa berjalan dengan kondusif dan tidak ada sampai terjadinya konflik horizontal atau lebih parah lagi bentrokan fisik di antara kelompok pro maupun kelompok kontra bupati. Dan sebagai informasi tambahan, baru saja siang hari tadi puluhan warga dari berbagai kecamatan yang tergabung dalam Aliansi Pati Bangkit, yaitu beberapa di antaranya dikenal sebagai pendukung Bupati Pati Sudewo, itu juga mendatangi DPRD Pati, menemui Ketua DPRD Pati Ali Badrudin. Mereka meminta agar DPRD bisa bersikap objektif dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun dalam mengambil keputusan akhir dari pansus terkait pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Karena ada dugaan dari pihak mereka bahwa dari pihak kontra bupati ada pihak yang mendatangi beberapa anggota pansus dan menekan mereka agar menyetujui pemakzulan bupati. Namun informasi ini sekali lagi belum terkonfirmasi. Yang jelas memang hari ini tadi ada pihak sekelompok masyarakat yang mendatangi DPRD dan meminta agar DPRD bersikap objektif dalam mengambil keputusan terkait pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Dan sekali lagi dalam hal ini pihak kepolisian, sebagaimana disampaikan oleh Wakapolres Pati AKBP Petrus Sinalahi, pihak kepolisian menjelang berlangsungnya pansus hari-hari ini terus mengejarkan edukasi kepada masyarakat agar menghormati apapun nantinya hasil yang didapatkan oleh DPRD Pati, entah merekomendasikan pemakzulan atau tidak, diharapkan tidak sampai terjadi bentrokan fisik seperti yang terjadi pada 2 Oktober lalu. Dan diharapkan masyarakat bisa tetap damai dan kondusif sehingga polisi terus mengejarkan aksi edukasi dan juga penyisiran oleh tim siber di media sosial. Demikian rekan Elin dan juga Tribuners.